Saudara, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk menggelar retret gelombang kedua. Apa yang disasar dari retret gelombang kedua ini? Berikut laporannya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bicara soal retret kepala daerah gelombang kedua. Bima mengatakan retret akan dilaksanakan sesegera mungkin usai Lebaran 2025. Bima belum memastikan lokasi retret kepala daerah gelombang kedua tersebut. Namun ia menyebut retret bisa dilaksanakan di Magelang atau di tempat lain. Anggaran retret, sambung dia, masih berasal dari Kemendagri. Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain, ya ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama, maka konsepnya pun menyesuaikan. Tapi kita ingin tetap pembekalan itu sesegera mungkin, karena perlu teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah. Tapi kalau ini kan PSU gimana tuh? Ya? Nanti ada tahap 3 lagi tuh? Oh iya, nanti ya, setelah PSU ada lagi. Ada lagi retret. Ada lagi, tapi kan itu di ujung karena waktunya belum pasti. Ya, kita tuntaskan dulu yang sudah pasti selesai. Apa? Oh ada, ya kan dari Kemendagri itu masih ada anggaran itu, ya. Sebelumnya retret gelombang pertama digelar di Akmil Magelang pada Februari lalu. Namun kepala daerah kader PDIP sempat menunda kehadirannya menyusul adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akhirnya kepala daerah dari PDIP termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung hadir, kecuali Gubernur Bali Iwayan Koster. Tim Liputan Kompas TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara memastikan kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum ikut retret angkatan pertama akan ikut pada angkatan kedua, kata Ahmad Basara dalam pesan WhatsApp kepada Kompas TV. Pemerintah akan kembali menggelar retret untuk kepala daerah gelombang kedua setelah Lebaran kedua. Mengapa harus sampai 2 kali? Dan saat efisiensi seperti saat ini, bagaimana dengan anggarannya? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat petang, Bang Doli. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini sudah fix akan dilaksanakan retret kedua atau bagaimana? Dan untuk siapa sebenarnya peserta retret kedua ini? Ya, kalau tadi kita dengar penjelasan dari saudara Bima Arya, ya, itu kan ditujukan kepada kepala daerah yang kemarin tidak ikut retret di gelombang pertama. Nah, kalau kita lihat urgensinya sebetulnya, dan kita tanya kemarin ya kepada kepala daerah yang hadir pada retret pertama itu, saya kira pentingnya acara retret itu, ini kan sekarang perjalanan pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah kan hampir sama periodisasinya gitu. Nah, tentu konsolidasi yang dilakukan dalam retret itu kan kemarin kita lihat juga retret itu kan lebih banyak adalah forum-forum diskusi penjelasan dari berbagai menteri ya tentang program-program kerja yang strategis secara nasional yang mungkin juga bisa melibatkan atau memerlukan kebijakan-kebijakan sinergi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota gitu. Nah, jadi yang saya tanya kemarin itu pertama bahwa mereka mendapatkan informasi yang sangat penting tentang apa program yang memang akan menjadi prioritas selama 5 tahun ke depan ini, yang juga nanti mereka bisa dilibatkan dan membutuhkan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Nah, yang kedua terjadi konsolidasi di sana antar kepala daerah yang mereka bisa sharing. Terutama misalnya sudah ada kepala daerah yang itu mungkin periode kedua ya. Nah, bagi teman-teman kepala daerah yang periode pertama, mereka juga bisa mendapatkan cerita-cerita pengalaman ya bagaimana menjalankan pemerintahan di daerah, apa kendala, apa masalah, dan kemudian bagaimana kiat dan caranya. Itu bisa didapatkan pada saat mereka ada sesi-sesi FGD, pada ada sesi sharing di antara kepala daerah gitu. Nah, jadi saya kira kalau memang ini ditujukan untuk kepala daerah yang memang belum ikut yang kemarin, apalagi yang memang
kan kita sama-sama ketahui bahwa ada kepala daerah yang kemarin belum sempat bisa ikut karena masih ada proses sengketa, kemudian harus ada PSU dan segala macam itu. Nah, jadi kalau misalnya itu konteksnya, Ya. apalagi kemudian kalau anggarannya masih dikatakan masih ada gitu ya, saya kira bagus-bagus saja, kira-kira begitu. Saya ke Pak Agus, kalau Anda menilainya urgensi penyelenggaraan retret kedua ini seperti apa? Iya, kalau saya menyimak tadi dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri, ini ditujukan untuk yang belum ikut apapun Ya. alasannya. Ya kan, kalau itu alasannya, ya itu persyaratannya sudah ditetapkan, ya dijalankan sejauh itu anggarannya ada apa enggak saya nggak tahu. Sekarang ini kan sudah nggak jelas soal anggaran, ya kan? Jadi kalau itu memang kalau itu ditujukan untuk yang belum ikut, yang apa? Tapi kalau ditujukan pada yang sudah ikut, lah buat apa? Jadi tidak begitu urgent artinya? Enggak, kalau yang belum ikut kan kayak orang ujian kuliah gitu, ini kan harus semua ikut katanya, ya sudah ikut. Ya kan urgensinya ya ini kan wujudan politik kebijakan ya silahkan saja. Sejauh anggarannya tahu bahwa kita sekarang sedang defisit di kiri kanan dimanapun, ya itu menjadi concern harusnya. Tetapi karena yang ikut harus yang belum pernah loh nih, kalau diulang lah buat apa? Ya, Pak Agus, tapi kalau Anda melihat potensi manfaat konkret dari retret ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa sisi penghematan anggaran, efisiensi ini kan terus ditekankan. Iya, tidak akan banyak pengaruhnya. Orang memahami saja prosedur, memahami tata kelola, tapi kalau tidak ada anggaran bagaimana menjalankannya? Itu kan yang terjadi. Jadi retret penyamaan visi, persepsi, oke saja. Kan kayak di perusahaan juga ada. Tapi sekarang efektif atau tidak? Ya kalau tidak ada anggaran ya tidak efektif. Ya sekedar mendengarkan lalu mau menjalankannya tidak bisa, kan begitu. Bang Doli, kalau dibilang anggarannya cukup, tapi apakah ini menjadi semangat bersama untuk menekankan efisiensi anggaran? Dan apakah sudah ada konfirmasi dari pihak-pihak yang memang kemarin belum ikut untuk datang pada retret kedua ini? Halo. Bang Doli? Ya, saya kurang. Ya, tadi putus-putus ya, tapi saya berusaha menangkap. Ya, jadi begini, dari awal kan memang ini ada semacam pro kontra ya pelaksanaan retret ini. Tetapi saya melihat sejauh memang anggarannya ada cukup ya, memang penting. Kenapa? Tadi saya pertama mengatakan bahwa ini memang adalah konsolidasi awal ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, dan memang baru tahun ini pelaksanaan pilpres, pilkada dan pileknya serentak dalam 1 tahun. Nah, jadi saya kira memang harus ada penyamaan persepsi, penyamaan visi, ya, yang harus disampaikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, yang kedua, selama ini memang ada pengalaman, ya, saya menemukan itu beberapa kasus, ya. Misalnya ditetapkan ada program strategis nasional, ya, katakanlah pelabuhan, begitu, ya. Nah, itu tidak mungkin bisa terimplementasi dengan baik kalau tidak didukung oleh kebijakan pemerintah daerahnya. Misalnya harus ada support infrastruktur lain yang memang itu tanggung jawab dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini kadang-kadang sering lag gitu. Nah, mudah-mudahan kita berharap sebenarnya ya kalau dari awal dijelaskan ya apa itu yang disebut dengan program strategis nasional, apa saja manfaatnya buat daerah misalnya, apa saja yang bisa dirasakan manfaatnya buat rakyat Indonesia. Dan kemudian bisa menjadi pemahaman bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten Oke, itu kan kota. berkaitan dengan Mudah-mudahan itu bagus. Ya, itu kan berkaitan dengan isi ataupun materi dalam retret. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri, apakah sudah mendapatkan data kira-kira berapa sih yang akan ikut untuk gelombang kedua ini dan anggarannya bisa mencapai berapa? Saya tidak tahu persis ya berapa yang akan ikut gitu. Tetapi saya kira kalau memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serius dan kemudian bisa meyakinkan ya, saya kira memang tidak ada pemerintah daerah atau kepala daerah yang tidak akan datang. Apalagi disebutkan nih seperti dalam tanda petik
kayak ada kewajiban gitu ya. Apalagi kan kalau kita lihat retret yang pertama kemarin, ya bahkan teman-teman PDI Perjuangan yang semula dapat surat instruksi tidak boleh hadir, tapi pada akhirnya kan hadir ya. Hadir, dan kemudian saya tanya sama beberapa kepala daerah itu, ya mereka merasakan ya ada hal-hal positif yang mereka bisa dapatkan dalam pertemuan itu, gitu. Pak Agus, bagaimana Anda melihat bahwa ada pandangan yang menyatakan retret yang diberikan kepada kepala daerah ini hanyalah seremonial saja? Ya, bisa jadi begitu. Sekali lagi begini, retret ini kan menjelaskan program 5 tahun, rencana-rencana strategis apa, tadi Bang Doli sudah sampaikan. Tapi kan at the end, itu menjalankannya bagaimana? Kan harus ada anggaran. Nah ini yang menurut saya, mungkin nanti Bang Doli bisa cek ke kawan-kawan daerah, apakah yang dibahas itu sudah bisa berjalan dengan baik, tapi saya yakin belum. Jadi sekedar pemahaman saja sih bagus-bagus saja, gitu ya, untuk bisa memberikan, apalagi bagi kepala daerah yang baru, supaya mereka tahu tata kelola pemerintahan, mereka tahu hal-hal lain yang do and don'ts-nya, apa-apa yang menjadi itu pasti juga akan ada list project dan sebagainya. Nah itu, jadi mereka belum bisa menjalankan masukan-masukan dalam retret itu di kenyataan sehari-hari, karena belum bisa berjalan pekerjaannya. Gitu. Tapi kalau memang seperti yang disebutkan oleh Wamendagri tadi secara sekilas bahwa hanya diperuntukkan oleh mereka yang tidak hadir dalam retret kedua, apakah memang harus menyelenggarakannya dalam bentuk retret? Karena kita tahu biayanya pasti tidak sedikit. Ya, tentu itu sudah dihitung oleh penyelenggara. Saya tidak tahu berapa biaya per orang. Kemudian ini ada yang tidak hadir, itu apakah dari biaya sisa. Kita kan hobi yang namanya korupsi itu. Nah itu tinggal bagaimana itunya, ya nanti dilihat saja. Saya terus terang tidak tahu dananya itu berapa, dari mana. Katanya Kemendagri, tapi kan banyak program-program yang memang dihentikan dananya sampai 50% dan akan direview April Mei ini. Ya kita lihat saja, tapi soal apapun namanya, pemahaman soal program, soal tata kelola dan sebagainya itu perlu disampaikan. Tapi itu kan bisa saja di aula auditoriumnya Kemendagri kan juga bisa, tidak usah harus ke Magelang. Jadi bisa dilakukan dalam skup yang lebih kecil gitu ya? Iya kan punya aula besar, ya kan orangnya pasti tidak banyak lagi, ngapain ke Magelang, mau piknik, kan enggak. Jadi maksud saya ya di Kemendagri aja, cukup di Merdeka Selatan situ, Merdeka Utara, lalu berikan, kan yang penting sampai pesannya. Itu adalah solusi alternatif yang setidaknya bisa dilakukan. Bang Doli, kalau dari DPR sendiri, khususnya Komisi 2, sudah melakukan evaluasi belum terkait dengan retret yang pertama, apakah memang sudah memberikan dampak yang positif bagi para kepala daerah? Formally belum ya, tentu nanti kita mungkin di dalam waktu dekat ada rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri. Saya kira itu juga nanti perlu untuk ditanyakan ya, apa hasil evaluasi dari retret yang pertama. Tapi secara informal, saya kan juga monitor, misalnya saya kan juga punya daerah pemilihan yang punya kepala-kepala daerah. Nah saya tanya sama mereka ya, apa manfaatnya, apa yang hal positif didapat, apa kurangnya gitu. Nah tentu bahan-bahan ini nanti akan kita bahas nanti pada saat memang ada rapat kerja itu. Nah, kapan setidaknya evaluasi ini akan dilakukan sehingga kita tahu penting atau tidak untuk menyelenggarakan retret gelombang kedua? Ya saya kira ini kan sekarang kita lagi masa reses ya, dalam suasana lebaran. Nah mungkin nanti habis masa reses, di masa sidang harus dijadwalkan. Kan memang setiap masa sidang pasti akan ada jadwal rapat kerja dengan setiap menteri mitra kerja kami ya. Nah pada saat nanti rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, saya kira memang tema ini atau topik ini harus juga dibahas. Tapi saya tadi mau nyambung ya, disampaikan oleh Pak Agus. Saya kira memang ini soal, saya kira soal azas keadilan saja ya, bahwa ya kalau masa yang sudah pernah ikut ada yang juga kepala daerah tidak pernah ikut gitu ya, karena padahal sebetulnya misinya penting. Tapi saya setuju bahwa yang penting pesannya itu sampai.
Jadi nggak perlu dengan situasi efisiensi yang sekarang ini, ya dicari cara yang paling efisien, Ya. gitu loh ya. Jadi kalau memang bisa dekat, kenapa harus jauh? Kalau memang bisa lebih murah, kenapa lebih mahal? Kan kira-kira begitu. Saya kira itu yang saya kira harus menjadi catatan pada panitia, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Pak Agus, bagaimana Anda melihat jika ada pandangan, tanggapan yang menyebutkan bahwa ada tidak sih resiko terkait dengan retret ini digunakan sebagai alat politik tertentu? Ya pasti menyatu lah. Ini kan sistem politik gitu ya. Ya partai pemenang maupun orang-orang pasti memberikan masukan untuk nanti 2000 berapa berapa sih pemilu 29. 29. Ya, pasti ada lah. Itu tidak bisa dipungkiri, ini kan situasi politik. Oke, Bang Doli, lalu bagaimana DPR memastikan bahwa penyelenggaraan retret ini tidak hanya satu arah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga, tapi bisa mengembangkan, membuka perspektif dari pemerintah daerah? Iya, saya kira kalau kita ikuti ya, saya dapat informasi dari kawan-kawan kepala daerah itu, ya mereka diberi kesempatan. Misalnya hampir semua gubernur yang kemarin hadir itu dikasih sesi satu-satu ya untuk menjelaskan apa yang visi mereka, terus kemudian apa yang mereka kerjakan. Kalau yang sudah 2 periode, apa yang sudah capaian yang sudah mereka sampaikan. Itu juga terjadi di dalam forum itu. Jadi artinya juga memang betul, mungkin sekilas kita melihat bahwa ini adalah penjelasan satu arah ya. Pemerintah pusat memberikan penjelasan visi, misi, program segala macam ya. Tetapi juga di dalam sesi-sesi diskusinya itu diberi kesempatan bahwa kepala daerah itu juga bisa melakukan. Bahkan mereka di setiap provinsi itu diberi kesempatan untuk kumpul gitu ya antara gubernur dengan bupati dan wali kotanya gitu. Ya. Jadi sejauh ini menurut saya sih banyak hal positif yang bisa didapatkan dalam pertemuan ini. Kalau banyak hal positif, saya mau tahu dari Pak Agus, Anda melihatnya sudah efektif belum sih dari retret pertama hingga beberapa bulan ini kita lihat penyelenggaraan dari hasil retret itu sudah terasa nyata belum terhadap masyarakat? Lah 1 bulan kalau kita menilai sesuatu nggak bisa lah 1 bulan ya. Lagi ini tadi masih pada batas cakap-cakap, sharing ide, mendengarkan, tapi melaksanakannya pasti belum. Oke. Ya kan, nah, itu kan ada panjang itu cerita itu. Kalau mengevaluasi itu minimal harus 6 bulan lah. Kalau sebulan itu apa yang bisa lihat ya paling rapat-rapat, diskusi gitu saja batasannya. Baik, kita akan nantikan nanti seperti apa, apakah retret ini yang kedua akan memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar. Selamat sore. Selamat sore. Sore.